Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Thalabul Ilmi, pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Mekah pra-kerasulan atau sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung mereka adalah para penyembah berhala, maka pasti ada pertanyaan dalam benak kita. Apakah mereka sama sekali tidak mengenal Allah atau bagaimana? Maka pada video ini kita akan bahas tentang keadaan musyrikin Quraisy dari segi akidah dan ibadah. Sedangkan pembahasan moral dan politik masyarakat Quraisy akan kita bahas pada kesempatan yang lain, insya Allah. Dari segi akidah dan ibadah, mereka selalu mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Dan apapun yang berbeda dengan kebiasaan nenek moyang mereka, mereka anggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Lalu apa yang menjadi kebiasaan nenek moyang mereka dari segi akidah dan ibadah? Kita akan bahas. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah mengenai akidah orang-orang Quraisy. Poin pertama dari segi akidah itulah, mereka orang-orang Quraisy memahami ketuhanan atau uluhiyah Allah. Sebagaimana Allah kabarkan di surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunallah fa anna tufakun. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda min ba'di mautiha la yaqulunallah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Selanjutnya di ayat 63-nya, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa dhamir hum dalam kalimat wala in sa'altahum, dua ayat tadi adalah yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi jelas bahwa musyrikin Quraisy bukanlah para penyembah berhala yang sama sekali tidak mengenal Allah, seperti para penyembah berhala di India atau di Tiongkok misalnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa yang menciptakan dan mengurusi bumi adalah Allah. Karena di zaman dahulu pernah diutus nabi kepada mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah itu mereka berpaling dari ajaran yang benar karena beribadah juga kepada selain Allah dan tidak memakai syariat Allah dan kesesatan-kesesatan lainnya. Yang kedua, mereka itu meyakini ada sembahan selain Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apakah di samping Allah ada sembahan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah, yaitu Hubal, Manat, Lata, dan Uzza. Mereka menyembah berhala karena terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang Syam yang berasal dari Balko. Lalu orang Arab mengikuti kebiasaan penduduk Balko dalam menyembah berhala. Pada mulanya, berhala disembah itu ada 4, tapi lama-kelamaan menjadi banyak hingga di sekeliling Ka'bah itu jumlahnya mencapai 360 berhala. Na'udzubillah. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak perempuan.
Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki, sedangkan Dia sendiri mengambil anak perempuan di antara para malaikat? Sungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Mereka, orang-orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat, dan mereka pun menyembah para malaikat tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa para malaikat adalah perempuan-perempuan yang berwajah cantik, ya seperti semacam peri. Dan karena keyakinannya tersebut, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, penyimpangan akidah mereka adalah mereka meminta perlindungan kepada jin. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Jin ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Itulah akidah orang-orang Quraisy. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka menyembah selain Allah dan meyakini hal-hal yang membuat mereka termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Adapun penyimpangan mereka dari segi ibadah, ada beberapa penyimpangan dari segi ibadah. Pertama, mereka meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah adalah perantara antara mereka dengan Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dan dari apa yang mereka persekutukan itu. Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum ma hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya kemuliaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya mereka itu adalah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. Jadi mereka menyembah berhala itu supaya mereka bisa mendekatkan diri dengan Allah. Nauzubillah. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Yang kedua, mereka juga adalah orang-orang yang beribadah. Nah, ini ibadah mereka hanyalah siulan dan tepuk tangan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah adab disebabkan oleh kekafiranmu itu. Ayat barusan menjelaskan bahwa ibadah mereka hanyalah bersiul dan bertepuk tangan. Karena pada masa jahiliyah mereka bertawaf di sekeliling Baitullah dengan telanjang dan bersiul serta bertepuk tangan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah video berikutnya akan membahas tentang kondisi moral dan politik masyarakat Quraisy pra-kerasulan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.